bagaimana caranya bekerja menggunakan AutoCAD. Kemudian yang selanjutnya adalah windowing. Kalian ketik Z, kemudian W. Selanjutnya adalah line atau membuat garis. Ini merupakan shortcutnya, yaitu L ditambah spasi atau enter. Nah, saya contohkan, ketikkan L, kemudian spasi, klik kiri, dan geser. Nah, kita bisa lihat untuk line ini yang berwarna putih masih 360 derajat. Nah, bagaimana caranya agar membuat ini per 90 derajat? Kita bisa aktifkan ortho pada AutoCAD ini. Bagaimana caranya? Kita bisa klik F8 atau kita barengkan Fn dan juga F8. Maka kita bisa lihat ortonya sudah aktif. Nah, untuk mengaktifkan ortho selain menggunakan shortcut pada keyboard, kita bisa klik di sebelah sini. Nah, ini dia ortho. Baik, kita ulangi. Ini dia garis kita line. Nah, selain menggunakan shortcut juga untuk membuat line, kita bisa menggunakan toolbar. Itu yang ini. Kita klik kiri, kemudian klik kiri di sini, kemudian arahkan. Misalnya saya ingin ke sebelah kanan, kemudian jaraknya berapa? Karena kita satuannya milimeter, saya ingin jaraknya 400 mm, kita ketikkan 400 mm. Nah, ini dia. Kemudian ke bawah 300. Dan untuk ke samping, kalian boleh langsung ketikkan 400 ataupun kalian pergi dulu ke titik awal dan kita bisa lihat ada guideline yang berwarna hijau, itu merupakan indikatornya. Kita klik kiri, kemudian kita bisa klik kiri ke ujungnya. Nah, kemudian untuk mengakhiri perintah, kita bisa ketik ESC pada keyboard. Nah, ini dia bagaimana caranya menggunakan line pada AutoCAD. Saya ulangi kembali, kita ketik L, kemudian spasi, kita klik kiri satu kali, kemudian geser ke sebelah kanan, kemudian masukkan angkanya 400, kita klik spasi kembali, kemudian ke bawah, arahkan, kita ketikkan 300, kemudian spasi kembali, kita ke sebelah kiri, kita pakai di sini untuk guideline-nya yang berwarna hijau, kita klik kiri. Dan di sini juga kalian bisa ketik C, kemudian spasi untuk menghubungkan garis akhir ini ke garis awal kalian. Nah, itu dia bagaimana cara menggunakan line. Dan line ini garisnya itu putus-putus. Nah, ya, tidak terhubung satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ketika kalian membuat garis seperti ini, misalnya banyak seperti ini, nah garis-garis ini tidak terhubung, pisah. Nah, itulah ciri khas dari line. Kemudian, apabila kalian tidak ingin seperti ini, jangan lupa ya, saya ingatkan kembali, tidak ingin 90 derajat seperti ini, kalian off-kan ortonya. Nah, caranya bisa ke sini, kalian klik, nah ini dia. Maka kalian bisa membuat garis seperti ini. Misalnya ingin seperti ini. Nah. Dan bagaimana caranya membuat garis dengan sudut tertentu? Kan kalau ini sudutnya tidak terhitung sama kita ya, bebas. Nah, kalau ingin membuat garis dengan sudut tertentu, kalian boleh klik L untuk line, kemudian spasi, klik kiri. Nah, di sini jangan lupa kalian nonaktifkan atau off-kan ortonya. Setelah ini off ortonya, kemudian kalian ketik kurang dari pada keyboard, kemudian masukkan sudutnya. Contoh di sini 45 derajat. Kemudian spasi. Nah, ini dia sudah terbentuk garisnya per 45 derajat. Kalian tinggal masukkan berapa panjang dari garis ini. Untuk contoh, misal 500. Spasi. Dan ini dia garis kalian. Di sini sampai ke sini merupakan garis 500 panjangnya dengan sudut 45 derajat. Seperti itu. Saya ulangi kembali untuk membuat garis dengan sudut tertentu. Saya ketik L, kemudian spasi, kemudian saya klik kiri, dan saya ketik kurang dari pada keyboard, kemudian masukkan sudutnya, misal 30, kemudian spasi, dan ini dia garisnya, dan saya masukkan jaraknya atau panjang dari garisnya 500 mm, spasi, dan ini dia sudah terbuat. Seperti itu untuk membuat garis dengan sudut tertentu. Baik, kemudian saya lanjutkan ke yang di bawah sini. Ini merupakan bentuk lain dari line ya. Silakan ini boleh buat kalian latihan di rumah ya, buat bentuk seperti ini dengan cara-cara yang tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah polyline. Nah, polyline sebenarnya sama, di sini menggambarkan garis, cuma yang menjadi pembeda adalah ketika kita menggambar polyline, maka garis satu dengan yang lainnya akan terhubung. Untuk contoh, shortcutnya PL ditambah spasi atau enter.
kita ketikkan PL, kemudian spasi, kita klik kiri, kita geser ke sebelah mana, dan agar supaya memudahkan kita aktifkan dulu ortonya. Kemudian kita masukkan misalnya angkanya 400 mm. Nah, kemudian ke bawah 100, kemudian ke kanan 400. Dan kita bisa lihat di sini setiap garisnya itu terhubung. Nah, itulah fungsi dari polyline, berbeda halnya dengan line. Kalau line ini setiap garisnya terputus. Seperti itu. Baik, kita coba tiru bangunan yang ini. Kita ketikkan PL pada keyboard, kemudian spasi, kita klik kiri, geser ke sebelah kanan, masukkan angkanya 300, kemudian ke bawah 600, spasi, kemudian ke sebelah kiri, kita pakai guideline lagi, kita ke garis awal endpointnya, kemudian ke bawah kan, pastikan sudah ada guideline yang berwarna hijau putus-putus, kemudian klik kiri jangan lupa, dan kita ketik C, kemudian spasi untuk menghubungkan garisnya. Seperti itu. Itu untuk polyline. Silakan, di sini sudah ada bangunan, kalian coba di rumah, boleh kalian screenshot. Dan selain menggunakan shortcut untuk membuat polyline, kalian juga bisa menggunakan toolbar di sini. Kemudian kalian boleh klik kiri dan klik kiri juga di sini untuk menggambarkan. Lalu kalian isikan 500 mm. Oke, ini juga sudah berbentuk polyline. Coba kita ESC untuk mengakhiri perintahnya dan kita bisa lihat, nah ini terhubung ya dari satu dengan yang lainnya. Silakan ya kalian coba bentuk ini di rumah. Untuk selanjutnya adalah rectangle atau bentuk persegi ini. Pertama, saya akan memberitahu bagaimana caranya menggunakan shortcut ya. Di sini sudah ada shortcutnya, REC. Kalian ketikkan pada keyboard REC, spasi, klik kiri, kemudian geser. Nah, kalian masukkan di sini angkanya. Di sini kan untuk bangunan ini 600, 400. Nah, kita masukkan 600, kemudian koma 400. Kemudian spasi. Nah, ini dia bentuk dari rectangle kalian. Nah, seperti itu untuk membuat rectangle. Dan untuk pada laptop saya menggunakan koma untuk titiknya. Jadi apabila kalian ingin membuat misal 2,5 panjangnya, saya buat rectangle REC, spasi, kemudian klik kiri, geser. Contoh 100,5 saya pakai titik, kemudian 5. Nah, kemudian untuk panjang sisi yang lainnya, saya misal 50,25, saya pakai titik, komanya, kemudian spasi. Nah, ini dia merupakan bangunannya. Coba kita zoom menggunakan perintah yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Ketikkan Z, kemudian spasi, ketik W kembali, kemudian spasi, dan kita windowing. Nah, seperti ini bentuk yang sudah kita modelkan tadi. Baik, itu untuk rectangle. Dan selain menggunakan shortcut, kalian juga bisa menggunakan toolbar. Itu kalian pergi ke sini. Nah, kemudian di sini ada rectangle. Kalian klik kiri, kemudian kalian modelkan di sini. Klik kiri, geser, dan kalian masukkan angkanya berapa. Contoh di sini 200, 600. Spasi. Itu dia untuk rectangle. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat circle atau lingkaran. Yang pertama, kita bisa menggunakan shortcut, yaitu ketik C, kemudian spasi atau enter. Coba kita buat, ketik C, kemudian spasi, klik kiri, kemudian geser ke sebelah mana saja. Dan di sini kalian diminta jarak radiusnya berapa. Untuk contoh di sini kan 200 radiusnya. Coba kita masukkan 200, kita ketik 200. Kemudian spasi. Nah, ini dia sudah terbentuk lingkaran dengan radius 200 mm. Baik, kemudian bagaimana caranya membuat lingkaran namun kita ingin memasukkan diameter. Kita ketik C kembali, kemudian spasi, kita klik kiri, kemudian geser. Jangan ditekan ya. Kita geser, kemudian kita ketik D. Nah, kemudian spasi, dan kita masukkan diameter. Karena ini radiusnya 200 mm, berarti untuk diameternya adalah 400 mm. Kita masukkan di sini 400 mm. Nah, ini dia selesai. Saya ulangi kembali untuk membuat lingkaran dengan diameter ya. Ketik C, kemudian spasi, klik kiri, geser, ketik D, spasi, masukkan diameternya 400, spasi kembali. Seperti itu. Dan di sini sudah ada lingkaran yang besar dengan jari-jari 400. Silakan kalian coba di rumah.
Itu dia teman-teman untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.